أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdullah wa ala azwajihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufiknya untuk kembali bisa hadir di majelis ini di 8 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1440 yang bertepatan dengan 10 Januari ya 2019 di awal tahun. Kita lanjutkan qiraah majlis qiraah Mustalahul Hadits dan qiraah kitab Syarh Ushul Iman. Sekarang kita mulai dengan kitab yang pertama, Mustalahul Hadits, dan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita ambil pada pertemuan pekan yang lalu, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai kepada mungkar. Artinya kita sudah ambil 3 jenis, 3 macam hadis yang dikategorikan hadis yang mardud, yang tertolak, yaitu maudhu, kemudian yang setelah maudhu itu matruk, kemudian mungkar, ya. Dan hari ini kita akan membahas hadis yang namanya al-ma'ruf, ya. Ma'ruf ini dia bukan kategori yang mardud, bukan yang tertolak, ya, tapi dia kebalikan dari, ya, ingin menjelaskan jenis hadis yang kebalikannya mungkar. Ya, kemarin ketika kita membahas mungkar adalah hadis yang di dalam periwayatannya terdapat rawi yang apa bahasa Arabnya? Fasul ghalat atau kathratul ghaflah atau fisq, ya. Itu dari sisi perawi, sisi rawinya, ya. Atau mungkar juga dikategorikan sebagai hadis mungkar ketika ada rawi yang dhaif dengan karakter yang 3 tadi, itu artinya dia dhaif, yang menyelisihi hadis yang lebih sikoh, ya, atau menyelisihi rawi yang lebih sikoh, periwayat yang lebih sikoh, ya. Nah, ma'ruf yang akan kita ambil sekarang ini adalah kebalikannya mungkar, ya. Baik, kita baca ta'rifu, pengertian dari hadis ma'ruf. Lughatan, secara bahasa, huwa ismu maf'ulin min arafa. Isim maf'ul, ya. Isim maf'ul artinya kata, ya, yang dalam bentuk objek. Maf'ul, ya. Ya, maf'ul itu objek. Kalau fa'il berarti subjeknya. Ini bentuknya bentuk objek, maf'ul. Ma'ruf, ya, ma'ruf. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun mif'alun, itu wazan. Ya, wazan apa namanya? Wazan tasrif. Kita pernah tulis kan? Pernah kan? Sudah. Yang lupa karena belajar cuma 1 hari aja dia. Hari itu aja, setelahnya nggak dilihat lagi. Taib.
Jadi ini wazannya wazan maf'ul, ya. Dari kata arafa, apa arti arafa? Arafa. Ta'rif? Tahu. Kalau ma'ruf berarti diketahui. Jadi bentuk objek itu, bentuk maf'ul, antum bisa penterjemahnya bisa tambahkan dike. Walaupun enggak selalu ya. Jadi madrub dipukul, matruk ditinggal. Ya. Istilahan, ya tadi secara etimologi, secara bahasa, sekarang secara istilahi, ya, atau terminologi. Ma rawahu ats-thiqatu mukhalifan lima rawahu ad-dha'if. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, oleh orang yang thiqah, mukhalifan menyelisihi lima rawahu ad-dha'if. Jadi ada beberapa riwayat yang satunya diriwayatkan oleh orang thiqah, ada satunya lagi isinya berbeda. Ada perbedaan di situ gitu ya. Tapi yang ini diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Fahuwa artinya apa? Marwahu, apa yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah menyelisihi 5, ya, menyelisih apa yang rawahu ad-dhaif, yang diriwayatkan oleh yang dhaif. Fahuwa bihadzal ma'na, ya, dan ia di situ balik pada hadis ma'ruf, dan ia bihadzal ma'na, dengan makna ini, muqabilun lil munkar, ya, artinya berlawanan dengan mungkar, ya. Muqabil itu sebenarnya berhadapan sebetulnya, tapi makna di sini artinya perlawanan, ya. Au bi ta'birin adaq, atau dengan ibarat, dengan ungkapan yang lebih jeli lagi, huwa muqabilun li ta'rifil munkar. Muqabilun, berlawanan dengan ta'rif, pengertian munkar. Alladzi i'tamadahu, yang i'tamadahu, ya, yang dipegang oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ya, i'tamad artinya bersandar. Ya. Ya, antum kalau kembali kepada keterangan mungkar, ya, dia ada 2 ta'rif di situ. Ya, ada 2 pengertian. Ya kan? Ya, yang satunya yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Baik. Contohnya, artinya apa? Sudah enggak rumit berarti. Kemarin orang yang lemah menyelisihi orang yang thiqah, itu namanya mungkar. Gitu. Kenapa dia lemah? Karena sebabnya 3 itu. Ya, apa namanya? Banyak salahnya, banyak lupanya, dan fasik. Nah, ma'ruf ini kebalikannya. Orang yang thiqah menyelisih yang dhaif. Gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal penyebutan aja sebetulnya. Kalau hadis yang dibawa oleh orang yang dhaif disebut mungkar. Hadis yang dibawa oleh orang yang thiqah disebut ma'ruf. Ketika ada pertentangan di sini. Makanya di sini disebutkan contohnya sama itu juga di antaranya. Ya, misalu contohnya. Ama mithaluhu, adapun contohnya, fahuwa mithalul tsani, adalah contoh yang kedua, alladzi, yang marra fi naw'il munkar, yang telah disampaikan pada penjelasan hadis munkar. Wa huwa, yaitu man aqamas shalah. Hadisnya kan begitu kemarin. Man aqamas shalah, siapa yang menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa hajjal bait, dan melaksanakan haji, ya, wa shoma, dan berpuasa, wa qarral dhaif, ya, wa qarrad dhaif, memuliakan tamu dan memuliakan tamu, dakhalal jannah, maka masuk surga. Ya. Kemarin penyelisihannya di mana? Penyelisihannya hadisnya sebetulnya mauquf, ya kan? Hadisnya enggak sampai ke Nabi, hadisnya mauquf. Hadis ini cuma berhenti di mana? Di Ibnu Abbas. Jadi ini perkataan Ibnu Abbas. Lakin, akan tetapi, min tariqis thiqatil ladzi rawahu mauqufan ala Ibnu Abbas. Jadi yang kemarin hadisnya katanya sampai kepada Nabi yang mungkar dengan contoh yang sama.
Ya kan? Kata siapa? Kata Hubayib, apa namanya? Siapa namanya? Iya. Kata Hubayib mengatakan hadisnya kata Nabi. Gitu. Ketika Hubayib bilang kata Nabi, maka riwayat yang dibawa oleh Hubayib ini hadis mungkar. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih sikoh meriwayatkan enggak kepada Nabi, hanya berhenti sampai Ibnu Abbas. Jadi bunyinya sama, tapi Hubayib menyampaikan kepada Rasulullah, dan Hubayib ini orangnya lemah, dan yang lain yang sikoh meriwayatkan hanya sampai Ibnu Abbas. Jadi sebetulnya ini perkataan Nabi atau perkataan Ibnu Abbas, nah gitu. Paham antum? Ya, gitu. Nah, mana yang bisa diterima, perkataan Ibnu Abbas atau apa Rasulullah SAW? Ternyata setelah diperiksa, Hubayib ini orang yang lemah, gitu. Sementara orang-orang sikoh yang lain cuman berhenti riwayat hadisnya sampai Ibnu Abbas. Nah, dari sini bisa dipastikan bahwasanya riwayat hadis tadi, barang siapa yang menegakkan sholat, berpuasa, berhaji, menjamu tamu, gitu ya, maka masuk surga, itu hadis yang cuman ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bukan dari Nabi SAW. Itu maksudnya. Iya, hanya perkataan Ibnu Abbas. Masuk athar, kalau mau dipakai istilahnya athar. Jadi kalau yang dari Nabi SAW, jadi ada beberapa ungkapannya. Yang dari Nabi SAW, ulama sepakat disebut hadis. Ya, semua dari Nabi SAW disebut hadis. Ya. Kemudian yang setelah Nabi SAW disebut athar. Athar, alif, tha, ro. Athar itu artinya apa? Peninggalan. Asal bahasanya artinya peninggalan. Athar, bekas. Ya. Athar, bekas. Jadi museum itu disebutnya athariyah, barang-barangnya, barang-barang peninggalan. Ya. Begitu. Disebutnya athar. Walaupun ya, ada di antara ulama yang lain juga kadang-kadang menyebutkan semuanya disebut athar. Disebutnya athar Nabi, athar sahabat, tapi disebutkan, diodofakan, disandarkan kepada siapa atharnya. Athar Nabi, athar sahabat, athar tabi'in, gitu ya. Athar salaf. Nah, kalau athar salaf berarti dari 3 generasi awal, gitu. Nah, kalau disebut athar saja biasanya ya enggak sampai ke Nabi. Biasanya. Ini dalam penggunaan istilah ya, dalam penggunaan istilah. Tapi kalau hadis sudah kebayangnya dia adalah ucapan, perkataan, ucapan, perbuatan, sifat, ya, dan penetapan takrirnya Nabi SAW, gitu. Bisa dijadikan hujah, Ustaz. Yang mana itu? Dengan akidah. Bisa, selama tidak ada mukhalifnya, tidak ada penyelisih yang lain, tidak ada sahabat yang menyelisih yang lain. Ya. Dan otomatis ketika tidak ada yang menyelisihi, berarti tidak bertentangan dengan kaidah yang dibawa Rasulullah SAW, ya, dengan Al-Quran dan hadis. Ya, walaupun untuk amal dan untuk akidah, ya, lebih aslam, lebih selamat kita menggunakan, beristidlal, berdalil dengan mayoritas jumhur para sahabat, gitu. Ya. Ya, kalau jumhur sebetulnya bukan, saya menggunakan jumhur maksudnya yang kebanyakan para sahabat. Jumhur artinya kebanyakan. Jumhur artinya kebanyakan, ya. Kalau saya katakan jumhur sahabat berarti kebanyakan sahabat. Tapi kalau kata jumhur sendiri dalam istilah fikih biasanya dari 3 madhab, dari 4 madhab, ya, jumhur itu artinya lebih banyak yang berpendapat demikian dari madhab tersebut, dari madhab-madhab yang ada. Jadi ini pendapat jumhur. Artinya apa? Dari 4 madhab, mungkin 3 madhab yang berpendapat demikian, yang 1 enggak. Itu disebut jumhur. Yang lebih banyak, gitu ya. Ya enggak mesti 4, yang lain juga mungkin Tsauri, Sufyan dan seterusnya. Baik.
Madhab itu ada kurang ada berapa? Madhab itu ada banyak. Sebetulnya ada banyak. Hanya yang sampai sekarang, yang langgeng sampai sekarang 4. Gitu. Sebetulnya banyak. Ya, sebetulnya banyak. Dari ada Imam Auza'i, ya Sofyan aja 2, Tsauri, Uyainah, itu juga madhab. Mereka punya. Jadi mereka alim ulama, ya. Jadi bisa menjelaskan kaidah-kaidah ya yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu. Ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya murid-muridnya enggak nulis dan enggak nyebarkan pemahaman itu. Itu masalahnya. Ya. Jadi kita masih dapatkan kalau antum baca kitab-kitab fikih itu masih menukilkan ini pendapatnya Sufyan Tsauri, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, ini dikuatkan oleh gitu. Jadi selain yang 4 mazhab masih disebutkan yang lain. Kan gitu. Artinya memang mereka sebetulnya punya pendapat, cuman enggak langgeng, enggak dituliskan. Ya, enggak dituliskan. Gitu. Dan uniknya dari generasi ke generasi buat mazhab sendiri, jadi mazhab sendiri, ya. Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Mazhab kan ada 4 sekarang yang tersisa, yang terkenal ya. Nanti ada lagi penyebutan Ja'fari, Syiah dan seterusnya. Kita enggak masukkan itu. Walaupun mereka maunya dimasukkan ke dalam mazhab mazhab Islam. Kita enggak masukkan dalam mazhab Islam ya, Ja'fari, karena dia Syiah sendiri. Ada Zaidi yang di Yaman ya, yang dulu cikal bakalnya Syekh siapa namanya? Syaukani ya. Abu Hanifah disebutnya Hanafi. Kemudian yang berikutnya dari kita urut zamannya. Imam Malik disebut Maliki, dinisbatkan kepada imamnya. Kemudian Imam Syafi'i disebut Syafi'i, ya. Kemudian yang terakhir ya namanya Ahmad ibnu Hambal. Jadi enggak disebut Ahmadi tapi Hambali. Nih. Diambil dari nisbat Hambalnya. Nah, antum perhatikan. Ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya. Ini mereka belajar di antara mereka yang di bawahnya, ya. Imam Syafi'i terkenal belajar dengan Imam Malik dari awal. Imam Malik sudah punya kitab hadis Muwatta namanya, ya. Tapi tidak kemudian Imam Syafi'i jadi Maliki, ya kan? Gitu. Tidak kemudian Imam Syafi'i jadi Maliki, Imam Syafi'i jadi mazhab sendiri, gitu. Karena memang apa? Karena seorang mujtahid. Ya, seorang mujtahid artinya apa? Orang yang keilmuannya sudah sampai kepada level ijtihad. Ijtihad apa? Dia bisa menentukan hukum sendiri. Ya. Jadi orang yang enggak bisa menentukan hukum, enggak tahu sumber hukumnya, enggak tahu ini hadis ini apa yang bisa diambil dari hadis ini. Dari ayat ini apa yang bisa diambil hukumnya? Gitu. Nah, kalau belum sampai di sana, maka dia nanti masuk kepada muqallid, taklid. Artinya apa? Ngikutin aja muqallid. Ya, tapi muqallidnya bukan muqallid yang buta, enggak boleh muqallid ta'ama. Ya, kecuali dia jahil betul. Ya. Ya. Jadi muqallid boleh tapi dia tahu dalil. Harus tahu dari mana si imam ini dari mana si imam ini beristidlal, dari mana dia ngambil dalil sehingga mengeluarkan hukum tersebut. Jadi ketika jadi mujtahid dia enggak boleh mengikuti imam yang lain. Dia enggak boleh. Dia harus beristihad dengan dirinya sendiri. Iya, dia harus beristihad dengan dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga Imam Syafi'i jadi mazhab sendiri. Ya, jadi mazhab sendiri. Kemudian Imam Ahmad ini belajar ke Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad adalah penulis mazhab. Di antara yang melanggengkan mazhabnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad. Ketika dia di Baghdad. Ya, di Irak. Ya.
Yang menulis madhabnya Imam Ahmad qadim, yang qadim ada qaul jadid, ada qaul qadim. Punya Imam Syafi'i itu perkataan lama, pendapat baru. Jadi Imam Syafi'i punya 2 periode, punya 2 masa. Ketika dia tinggal di daerah Irak sana, kemudian pindah ke Mesir, gitu, pendapat di Mesir. Nah, Imam Ahmad termasuk yang menulis, mencatat, melanggengkan apa yang di pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Baghdad, di apa namanya, di Irak, ya, gitu. Tapi kemudian Imam Ahmad nggak jadi Syafi'iyah, nggak jadi Syafi'iyah, dia jadi Hambali. Artinya apa? Dia sudah menjadi mujtahid, dia punya pendapat sendiri lagi, gitu, ya, gitu. Ketika seorang naik ke level mujtahid, ya, apakah sekarang ada orang-orang yang sudah ada level mujtahid sekarang di dunia Islam? Mungkin ada. Gitu, mungkin ada. Untuk mereka, gitu ya, untuk mereka, maka mereka tidak boleh bermuqalid, tidak boleh bertaklid dengan mazhab. Gitu. Ya sudah cukup dia adawatnya, alat-alatnya cukup. Bahasanya cukup, ilmu bahasanya cukup. Ya, ilmu apa namanya? Ilmu usulnya cukup. Ya. Gitu. Ilmu Qur'annya juga cukup. Ya, berkaitan dengan balaghah dan ilmu ma'ani dan seterusnya. Maka dia sudah bisa mengeluarkan hukum sendiri, gitu. Maka dia boleh berijtihad. Apalagi sekarang banyak masalah-masalah yang di zaman 4 mazhab itu nggak ada, ya kan? Sholat di atas pesawat, cari di buku fikih nggak akan ketemu, ya kan? Nggak ada, ya kan? Di atas bis itu nggak ada, ya. Iya, bayi tabung dan seterusnya, gitu ya. Baik. Nah, madhab ini dia meninggalkan kaidah. Madhab ini apa sih? Dari kata madzhaba ilaih. Iya, sebagian mengatakan begitu pemaknaannya. Madzhaba ilaihi maksudnya apa? Jalan. Jadi Imam Syafi'i bikin jalan, bikin kaidah. Ya, kaidah. Misalkan apa, ada istilah mutlak, ada istilah muqayyad, gitu ya. Kita tahu apa namanya? Ada umum. Jadi kalau ibadah, misalkan ada ibadah mutlak tidak boleh diikat. Ya, ibadah yang muqayyad tidak boleh diitlakkan misalkan. Ya. Ya, itu Imam Syafi'i punya. Bahkan Imam Syafi'i yang peletak dasar pertamanya. Ada disebut usul fikih itu. Ya, kitabnya Waraqah. Walaupun selain Imam Syafi'i, para imam-imam yang lain juga menjalani itu, memahami itu, gitu. Tapi Imam Syafi'i kemudian membukukannya, dibukukan oleh Imam Syafi'i, gitu ya. Gimana? Waraqah. Al-Waraqah. Kertasnya. Iya. Iya, waraga. Kalau di sini sebutnya waraga. Waraga itu dari qaf juga sebetulnya, waraqah dia sebenarnya. Di sini lahja aksennya jadi berubah. Aksen Mesir. Taib. Sudah ya, jadi itu berkenaan dengan ma'ruf. Ai anahu min kalami Ibn Abbas. Ai adalah anahu, bahwa hadisnya itu min kalami Ibn Abbas, dari perkataan Ibnu Abbas. Walaysa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perkataan Nabi. Wa huwa aqsu riwayati Hubayb, dan itu adalah aqs artinya kebalikan riwayat Hubayb, ya, alladzi rawahu marfu'an, yang dia riwayatkan secara marfu'. Antum sudah paham ya, ketika Anda bilang marfu' sama mauquf sudah paham ya? Apa maksud marfu' itu? Apa maksud mauquf? Ya. Antum lihat asal katanya kan, marfu dari kata rafa'a, mauquf dari kata waqafa. Ya. Lianna ibna Abi Hatim
Qala, karena ya, Ibnu Abi Hatim berkata, ba'da an saqa hadits Hubayb al-marfu'. Ya. Ibnu Abi Hatim ini muhaddis, ahli hadis. Qal berkata apa? Setelah an saqa, setelah menyampaikan hadis Hubayb, ya, hadis ya, Hubayb al-marfu' yang dikatakan marfu'. Apa kata Ibnu Abi Hatim? Huwa mungkarun. Itu adalah mungkar. Li'anna ghairahu, karena selain dia, ya, dia di situ siapa? Hubayb. Minats thiqati, dari orang-orang yang siqat. Ya, siqah artinya apa? Bisa dipercaya. Rawahu an Abi Ishaq, meriwayatkan dari Abu Ishaq, mauqufan, secara mauquf. Wa huwa ma'ruf. Karena selain Hubayb meriwayatkan dari orang-orang yang siqat, ya, dari Ibnu Ishaq secara mauquf, ya. Abi Ishaq ini rawi yang lebih siqat daripada Hubayb. Ya, antum ingat perkataannya siapa? Abu Ismah yang membuat hadis palsu itu, Abu Ismah bin Abi Maryam, ya, yang mengatakan, kenapa kamu ketika ditanya dari mana kamu hadis, barang siapa yang baca surat ini dapat pahala begini, ya, dia bilang saya bikin karena orang-orang sudah mulai meninggalkan Quran, ya, dan menyibukkan diri dengan fikih dan maghazi Ibnu Ishaq. Kitab maghazi tentang periwayatan peperangan dan segala macamnya Ibnu Ishaq ini, ya, mauqufan wa huwa ma'ruf, dan itu disebut ma'ruf. Jadi yang disebut ma'ruf yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq. Jadi hadis yang diriwayatkan riwayat yang disampaikan yang berkenaan dengan barang siapa yang mengerjakan salat, membayar zakat, berhaji, gitu ya, kemudian menjamu tamu, maka dia masuk surga. Ini hadisnya Ibnu Ishaq adalah hadis yang ma'ruf karena dia lebih siqah daripada Hubayb dan hanya sampai kepada mauquf. Ya, Ishaqnya yang siqahnya. Jadi ada dua, riwayatnya Hubayb dan riwayatnya Ibnu Ishaq. Baik. Selesai. Iya, di depan ma'ruf ini ada hadis Sa'ad dan hadis mahfudz. Bagaimana, kita mau ambil Sa'ad mahfudz atau kita mau masuk ke akidah? Mau diambil? Satu lembar. Diambil aja. Baik. Jadi gampang lah ngingetin ma'ruf itu. Ma'ruf itu apa? Kebalikannya mungkar. Udah selesai. Jadi ketika antum baca ada hadis ma'ruf, ada hadis mungkar, ada hadis, sudah kebayang. Ya. Baik. Kalau antum mau baca taklik yang banyak itu biasanya catatannya Syekh Albani. Ya, misalkan kitab sifat salat Nabi misalkan. Ya, sifat salat Nabi antum bisa lihat catatan kakinya cukup banyak oleh beliau. Enggak ada halaman. Gimana? Halaman enggak ada nomornya maksudnya. Oh, kurang? Enggak, coba mungkin ada Sa'ad dan Mahfuz coba. Coba antum di halaman berapa coba? Di halaman yang ini 123. Ustaz Nasir di halaman berapa coba? Sa'ad sama Mahfuz. Langsung mu'allal.
Loncat berarti. Coba lihat daftar isi di belakang coba. Coba lihat di belakang daftar isinya ada nggak pembahasan masalah tadi? Cetak itu cetakannya agak sebelumnya, ini yang sudah revisi nih. Coba. Oh, di sini di halaman 17. Kan, mesti ada lah. Kembali. Jauh di belakang ditulisnya di. Oh iya, di 117 nih, Sad sama Mahfuz. Ini dimajukan sama dia. Ya, karena apa? Karena dia lebih dekat ke hadis yang mardud, karena kita kan sedang bahas masalah hadis yang mardud yang tertolak. Ya. Baik, enggak apa-apa, antum buka halaman yang 117. Nanti mundur. Sad dan Mahfuz. Ini ada dua istilah, ada hadis, ada istilah. Sad, ada istilah Mahfuz. Ya. Ta'rifus sad, kita baca pengertian sad dulu sebelum masuk kepada Mahfuz. Jadi sebetulnya dua ungkapan ini antara hitam sama putih gitu. Sama seperti mungkar dan ma'ruf tadi. Berlawanan. Ya. Jadi antum tahu sad, antum tahu Mahfuz sekaligus nanti. Ya, ta'rifus sad, pengertiannya lughatan secara bahasa ismu fa'ilin adalah isim fa'il. Kalau tadi isim maf'ul, kata yang dalam bentuk maf'ul, kata objek, ini dalam bentuk fa'il, subjek. Min syadza, dari kata sajz, ya. Bimakna, apa maknanya? Infarada, menyendiri. Menyendiri. Ya, farad itu satu. Infarada, menyendiri. Fasyadzu, iya, syad maknanya menyendiri juga. Maknahu munfaradu anil jumhur, menyendiri dari orang banyak. Menyendiri dari orang banyak disebut syadz. Ya kan? Syadz. Ke rumah makan, ke mat'am, yang lainnya pengen makan bareng-bareng nih, bareng-bareng kan. Nah, yang lain pengen makan, ya, paham, ya, dia sendiri yang pengen, ya, namanya sad, berbeda dengan yang lain. Secara bahasa, istilahan secara terminologinya ma rawahu maqbul, apa yang diriwayatkan oleh maqbul, mukhalifan lima huwa aula minhu, yang menyelisihi orang yang aula, lebih baik darinya. Ini tipis-tipis bedanya. Kalau antum ingat hadis apa kemarin, mungkar, kemudian antum paham ma'ruf, sad juga mirip. Jadi levelnya mungkar lemah menyelisihi sikoh. Lemah menyelisihi sikoh. Kalau ma'ruf sikoh menyelisihi lemah. Kalau sad makbul. Makbul itu apa? Kalau tadi kan lemah, kalau mungkar kan lemah. Ini makbul, orangnya makbul. Makbul itu di bawahnya sikoh. Jadi kalau diurunkan sikoh, makbul, dhaif. Hasan kan kita sudah Hasan. Secara urutan sikoh, makbul, kemudian
dhaif, lemah. Jadi kalau di angka gitu ya, di angka 1 sampai 10 ya. Jadi orang yang dhaif itu di bawah 6. Merah. Ya. Yang makbul ya, itu cuma 6, 7 gitu ya. Masih bisa diterima, masih bisa lolos dia, masih lolos. Jadi kalau ujian lolos ujiannya. Nilainya masih bisa bikin lolos. Nah, kalau sikoh dia sudah di atasnya makbul. Gimana? Di atas lagi? Rasulullah di atas lagi. Gimana? Makbul, pertengahan, makbul di tengah. Gitu. Jadi orang yang di tengah menyelisih yang lebih baik dari dia. Jadi dia nilainya 6, dia menyelisih yang 7, 8, 9 gitu. Makbul menyelisih yang lebih dari dia. Lebih baik dari dia. Aula, makanya disebutnya aula. Lebih baik dari dia. Ya, lebih baik darinya. Ya. Ya mungkin bisa sampai ke sikoh. Bisa sampai ke sikoh, artinya yang lebih baik dari dia kan bisa juga ke sikoh di atas levelnya. Tapi bisa apa mungkin? Ya nanti kita lihat apa yang lebih baik dari dia itu, apa maksudnya lebih baik dari dia. Kita lihat. Syarhu ta'rif, pengertian ya, penjelasan dari pengertian yang sudah kita sebutkan tadi, ta'rifnya pengertian itu. Penjelasan pengertian, syarah itu penjelasan, ta'rif pengertian. Al-maqbulu huwa, makbul itu apa? Al-adlu adalah orang yang adil, alladzi tamma dhabtuhu, yang sempurna hafalannya. Atau al-adlu, orang yang adil, alladzi khaffa dhabtuhu, hafalannya khaf. Yani gimana khaf itu? Kurang dikit. Hafalannya kurang. Ya, khaf dari kata khafif, ringan. Gitu. Tapi bukan sama sekali, bukan jelek, bukan fasul ghalat, bukan kasratul ghaflah, bukan itu. Ini khaf, iya nih kurang dikit hafalannya. Kurangnya dalam segi jumlah. Dalam segi kekuatannya, kapasitas. Nanti kita lihat. Ya, khafa dhabtuhu. Ya. Dhab itu artinya hafalan. Ya. Jadi dhab itu ada 2 hafalan di situ. Ya. Ketika disebut dhab artinya berkaitan dengan hafalan atau penjagaan hafalan. Penjagaan hafalan itu ada 2 dikenal para ulama. Yang pertama penjagaan dhabtus sudur, dihafal di dada. Sudur dada. Sudur dari kata jamaknya sodar. Satunya sodar, jamaknya sudur. Dhabtu sudur. Jadi dia menjaga hafalannya dengan hafalan. Ingatannya dengan hafalan. Yang kedua disebut dengan dhabtus sutur. Sutur itu dari kata sater. Sater itu baris, tulisan maksudnya. Jadi dia menjaga hafalannya, menjaga hadis yang dia punya dengan menulis. Jadi ketika ada syekh begini, ya, menyampaikan hadis, ya, kalau majelis hadis kan dia cuma menyampaikan hadasani, hadasana, dia dengar. Nah gitu. Di majelis ini ada orang yang dengar, hafal, ada yang nyatet. Gitu. Nah, yang ini hafalannya hafal karena ingatan. Yang itu dijaganya dia karena dia menulis. Ini disebutnya dhabt. Dhabt. Jadi kalau dia cerita, betul. Kalau dia cerita tentang majelis hari ini, gitu. Apa saja hadisnya dia bisa ceritakan semua. Sama dengan 2 yang sebelahnya sama. Yang di sana juga bisa cerita, kenapa dia punya catatan, gitu. Nah, yang sebelah sana karena dia agak jauh, ngantuk-ngantuk, gitu ya. Iya. Nah, itu masuk ke khafif. Gimana? Ini masuk dhabt juga sebetulnya kali ya kalau sekarang. Gitu. Artinya apa? Ketika dia punya catatan, dia cepat bisa kembali. Ketika ditanya hadis tentang hadis fulan, dia cepat
Ya, kalau begini kan susah nih. Kalau rekaman gini kan susah nyarinya. Harus tungguin dulu lagi menit ke berapa gitu kan, enggak. Beda ininya. Ya, kadar dapatnya beda. Baik. Jadi apa tadi? Jadi itu masalah makbul. Jadi orang tadi makbul karena apa? Dia orangnya adil, bukan orang yang fasik, orangnya adil. Ya, orang yang adil tadi apa? Orang yang tidak tercela agamanya, tidak tercela akhlaknya, disebut adil. Adil, ya. Cuman khauf, dabatnya khauf. Ya, hafalannya bermasalah, kurang sedikit. Ya. Ya mungkin 1-2 kali salah gitu. Itu maksudnya khauf. Jadi ada beberapa riwayat, dia punya banyak riwayat. Nah, ada beberapa riwayatnya yang menyelisih yang lain. Itu disebutnya dia masuk khauf. Jadi walaupun enggak semua hadisnya salah gitu ya, ada 1-2 hadisnya yang ragu di dalamnya, disebutnya khauf. Ya. Makbul tapi hafalannya ya, ringan. Baik, ringan hafalannya. Disebutnya ringan khafa dhabtuhu. Kemudian waladzi huwa aula min, kemudian istilah yang menyelis yang lebih utama darinya. Tadi terjemahkan dengan apa aula minhu? Lebih baik darinya. Yang lebih baik darinya, apa maksud dari lebih baik darinya? Huwa rawi, yaitu rawi alladzi yang yakunu arjah minhu, yang lebih arjah, lebih kuat darinya. Dari sisi apa? Limazidi dhabtihi, karena ada tambahan hafalan. Maksudnya lebih hafal. Au kathrati adadin, atau lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Au ghairi dzalika min wujuhit tarjihat, atau yang selain itu dari bentuk ya, penguatan tarjih. Tarjih itu penguatan. Ya. Jadi yang lebih baik dari dia itu ya, antara riwayat si A sama si B. Si A ini ya, dua-duanya orangnya bagus. Cuman kalau dibandingkan sama-sama meriwayatkan 10 hadis, si A enggak ada salahnya, si B ada 1 salah. Ini disebut khauf. Ada 1 salah, enggak salah semua, ada 1 salahnya. Misalnya ya, itu contohnya. Atau di sini tadi ya, yaitu apa? Yaitu yang secara jumlah dia kalah. Jadi ada orang ada 10 atau ada 15, ada 20 gitu ya. Nah, di sini 2 orang, di sini 7 orang gitu misalkan. Berarti kalah banyak kan? Kalah banyak. Nah, itu disebut yang 7 disebut aula minhu, lebih baik daripadanya. Disebut aula minhu, lebih baik daripada yang 2, maksudnya yang 7 lebih baik daripada yang 2. Dari segi jumlah. Dari segi jumlah. Ya, adat. Ya, jumlah apa? Jumlah yang meriwayatkan. Bukan dari segi banyaknya yang dihafalkan, bukan. Ada di sini bukan. Saya tadi menyebutkan si ini 10 untuk mencontohkan bagaimana ada orang yang hafalannya disebut ringan. Ya, ketika apa? Ada tadi yang 1 selisihnya, ini 10, ini meriwayatkan 10, ini 10, ini 1 salah, 9 betul, ini 10-nya betul, maka ini disebut khauf, di sini ringan hafalannya. Jadi kapan dia turun hafalannya? Karena ini tadi, gitu. Ya. Atau misalkan ketika mencatat hadis, dicatat nih sama dia, gitu kan? Cuma tiba-tiba dia keluar dalam majelis itu. Iya, berarti jumlah hafalannya yang kurang. Saya mau menceritakan tentang yang tadi itu berkenaan dengan bahwa si ini masuknya kategori lemah hafalan, kurang hafalan, ringan hafalannya, khauf ya, ringan hafalannya gitu. Nah, adapun istilah dia menyelisih yang lebih baik darinya, iya, dari 2 sisi. Sisi apa? Sisi menyelisih orang personnya memang lebih baik dari dia, atau dari jumlah
orangnya lebih baik juga dari riwayat yang ada gitu. Jadi riwayat yang pendapatnya dia, riwayatnya dia itu menyelisih orang yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Nah, itu maksudnya. Hadza wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifihi 'ala aqwalin muta'addidah. Ya, hadza ya. Begitulah wa qad ikhtalafa, sungguh telah berselisih ulama fi ta'rifi dalam memberikan pengertian al-aqwalin muta'addidah ya, dengan perkataan yang bermacam-macam. Lakin akan tetapi hadza ta'rif, pengertian ini huwa alladhi ikhtarahu al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dipilih oleh Hafidz Ibnu Hajar. Waqala, dan berkata ya, waqala dan berkata innahu mu'tamadu fit ta'rif. Ini adalah mu'tamad, bisa dijadikan sandaran untuk dijadikan pengertian. Mu'tamad. Ya. Mana? Ikhtarahu, milih. Iya. Jadi Ibnu Hajar ini orang yang hidup setelah zamannya jauh, di zamannya Imam Madzhab. Ya, Imam Madzhab tahun 100-an, 200-an. Ya, Imam Abu Hanifah meninggal 150. Yang terakhir aja Imam Ahmad 241. Ya kan? Ibnu Taimiyah di 7. Ya, di 700-an. Ini Hajar Asqalani ini di 800-an, 853-an. Tahun wafatnya. Ya. Ya, Syafi'i. Yang Ahmad di 241. Menjauh itu berapa? 800-an ya. Nah, jadi ilmu ini ilmu yang memang belakangan adanya. Di zamannya sahabat enggak ada. Zaman sahabat enggak ada hadis matruk, enggak ada. Kenapa? Karena ada pertanyaan langsung tanya ke sahabat. Abu Bakar tanya ke Umar, Umar tanya ke, enggak butuh rawi yang panjang-panjang sampai perlu dikenali ini apa namanya rawinya, rawi yang dhaif enggak ada. Zaman sahabat semuanya ya gitu. Jadi sahabat itu dikenal dengan istilah udul. Jadi sahabat semuanya udul. Ya. Jadi sahabat enggak dipertanyakan dia. Ini sahabatnya siko enggak sahabatnya? Enggak ada. Sampai sahabat berhenti sudah. Udul artinya, ya. Jadi dalam ilmu jarah dan ta'dil, celaan dan ta'dil itu enggak sampai ke sahabat. Dia di bawahnya sahabat, ke tabi'in, atba'ut tabi'in gitu. Gitu. Ya, jadi enggak sampai ini sahabatnya dhaif enggak sampai ke sana, enggak. Ya, nah itu yang mau digugurkan oleh orang-orang Syiah itu. Orang Syiah pengen menghabiskan sahabat semua, sehingga mereka mengkafirkan sahabat. Ya, kalau sahabat habis, dari mana kita mengambil agama ini? Kan gitu. Ya, jadi ketika dia mulai mencela sahabat, itu sebetulnya bukan sahabatnya yang dia cela. Dia pengen menghabiskan Islam itu sebetulnya. Ajaran Islam itu sebetulnya. Jadi sasarannya sasar tembaknya ke ajaran Muhammad SAW. Gitu ya. Taib. Wa qala innahu mu'tamadu fi ta'rifis sad bi hasbi istilah. Ini adalah ya mu'tamad, ya menjadi sandaran dalam pengertian fi ta'rifis sad bi hasbi istilah, menurut istilah. Aina yaqa'u syudzud? Di mana terjadi syudzud? Ya, keganjilan itu atau ke apa namanya? Tadi kesendirian. Ya, menyendiri ya. Kita kalau sudah jelaskan istilahnya, kita pakai istilahnya aja ya. Aina yaqa'u syudzud? Di mana terjadinya hadis yang syadz itu? Yaqa'u syudzudu, ya. Hadis syudzud itu terjadi pada fil isnad, pada sanad.
Kalau sanad berarti pada silsilah orangnya, silsilah rawinya, riwayat. Kama yaqau, sebagaimana juga yaqa terjadi fil matan, di matan. Sebagaimana kama sebagaimana terjadi di matan juga, aidon itu juga. Jadi sad dalam hadis itu bisa dari dua sisi. Sisi apa? Sanadnya atau matannya. Bagaimana sanadnya menyelisihi sad, kok dia menyendiri? Ya, karena bisa jadi orang-orang yang ini ada 5 orang, 4 orang meriwayatkan dari A, B, C, D, E. Sementara yang satu bukan A, B, C, D, tapi A, Z, M, S. Dia sendiri yang beda. Iya, ini namanya di matannya, bukan di matan, di sanadnya. Di sanadnya. Adapun matan berarti isi hadis, isi lafadznya yang beda. Yang beda. Contohnya apa? Contohnya kemarin saya pernah bilang, contoh hadis misalkan tentang asma wa sifat ya. Ketika banyak hadis-hadis menceritakan tentang yadullah, tangan Allah. Ketika menyebutkan tangan Allah, rata-rata ya riwayat-riwayat yang sahih itu mengatakan dengan lafaz yumna, kanan. Tangan Allah itu dengan kanan. Tapi ada satu riwayat yang menyebutkan dengan kiri. Gitu. Nah, yang menyebutkan dengan kiri ini kata para ulama, dia masuk hadisnya sad. Padahal diriwayatkan oleh orang yang makbul di dalamnya. Orangnya makbul, tapi bunyinya, matannya bermasalah. Saat berbeda dengan riwayat yang lain. Ya. Nanti kita lihat contohnya di sini. Taib. Mithalu syudzuz fi sanad. Contoh syudzuz, ya, syudzuz ini jamaknya syadz. Syadz satu, kalau banyak syudzuz. Ya. Kalau syadz satu, kalau banyak syudzuz. Itu harus fasih ininya. Apa namanya? Makhrajnya. Kalau enggak jadi sudud. Ya, pakai shin kemudian pakai dha. Ya, syudzuz. Ma rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Ya. Ini semua disebutnya apa? Ashabu sunan, pemilik sunan. Ya. Ya, Tirmidzi ya beliau pengumpul hadis ya yang wafat pada tahun 270. Dia meninggalnya setelah Abu Dawud. Ya. 279. Ya. Tirmidzi. Kemudian Nasa'i, ini wafatnya setelah Imam Tirmidzi. Ya. Ya. Ini di 303. Kalau Anda mau tulis. Kemudian Ibnu Majah ini yang pertama meninggal dari Ashabus Sunan yang ada, dari 4 Ashabus Sunan yang pertama meninggal Ibnu Majah. Ya, di 273. Jadi dari urutan 4 Ashabus Sunan itu yang pertama meninggal Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud 2 tahun setelahnya, jadi 275. Nah, kemudian setelahnya baru Tirmidzi ya 4 tahun setelahnya 279. Kemudian baru Imam Nasai ya. Imam Nasai di 303. Min tariqi Ibnu Uyainah, dari jalan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar an Amr bin Dinar an Awsajah an Ibni Abbas. Ya. Jadi dari Ashabus Sunan antum berapa orang itu?
Ibnu Uyainah, Amr bin Dinar, Ausajah, kemudian Ibnu Abbas, ada 4. Kemudian Nabi SAW. Berarti cuman 5 orang, dekat ya. Ada lagi yang lebih pendek. Imam Malik, kemudian Nafi, kemudian Ibnu Umar, Nabi SAW. Ya, Imam Malik imam yang paling dekat, riwayat yang paling pendek riwayatnya. Ya. Disebutnya tsulasi istilahnya, ada 3. Karena di atasnya Imam Malik cuma 3 orang. Ya, Nafi, Ibnu Umar, Nabi. 3 orang di atasnya. Ya. Beberapa periwayatan di Imam Malik banyak yang pendek-pendek rawi ininya, sanadnya pendek, enggak panjang. Baik. Anna rajulan, ya hadisnya itu anna rajulan, antum perhatikan ini sadnya di sanad ya, sadnya di sanad. Bunyi matanya apa? Anna rajulan tufiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang laki-laki meninggal wafat pada ahdi Rasulillah, zaman Rasulullah SAW, pada masa Nabi SAW. Ya, walam yada warithan, dan dia tidak meninggalkan warisan, illa kecuali maulan huwa a'taqahu, kecuali budak yang dia bebaskan. Maula budak. Kok lucu? Dia tidak meninggalkan warisan tapi meninggalkan budak yang sudah dibebaskan. Loh. Budak yang sudah dibebaskan selesai kan sudah? Hah? Iya. Tapi enggak, ya. Jadi di antara sebab wirasah itu warisan, ya. Di antaranya juga budak yang dibebaskan, gitu. Jadi kalau saya budak kemudian dibebaskan, maka warisan saya buat majikan saya yang bebaskan saya, ada bagian warisan. Wa taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Juraij wa ghairuhu. Wa taba'a, taba artinya apa? Dan diikuti periwayatan itu oleh Ibnu Uyainah. Ya, ala waslihi, yang tersambung kepada Ibnu Juraij wa ghairuhu dan selainnya. Wa khalafahum Hammad bin Zaidin. Ya, tetapi diselisih oleh yang namanya Hammad ibnu Zaid. Ya, rawi yang namanya Hammad ibnu Zaid. Farwahu an Amr bin Dinar. Dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar. An Ausajah. Antum lihat kembali tadi Ausajah, sebelum Ausajah siapa? Dari Amr bin Dinar. Ya. Yang sebelumnya tadi, yang setelah Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Ya. Dari Tariq Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, ya, dari Ibnu Abbas. Kan gitu. Ya. Nah, Hammad bin Zaid, ya, Hammad bin Zaid, dia ini apa? Dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Jadi cuma langsung ke Nabi, dari Ausajah langsung ke Nabi. Walidha, karenanya qala Abu Hatim mengatakan mahfuz haditsu Ibnu Uyainah. Hadisnya Ibnu Uyainah ini mahfuz. Mahfuz artinya apa? Dia lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid. Jadi Hammad bin Zaid hadisnya hadis sad secara sanad. Mau ditulis nih, kalau enggak ditulis jadi ini. Jadi kebayang, kalau nggak ditulis nggak kebayang. Waktu kita habis banyak ke mustalah jadinya nih.
Hah? Sering. sudah beberapa kali kayaknya kan? Iya, siap. Petugasnya siapa petugasnya? Tugas kok. Apa tadi? Mana tadi hadisnya? Hadisnya ya dikeluarkan oleh siapa? Imam Tirmizi kan? Ya. Ibnu Uyainah. Ya. Uyainah. Ya. Kemudian dari Amr bin Dinar Ibn Dinar. Kemudian dari Ausaja'an saja. Ya. Antum ingat hadis An'an sama ingat hadis An'an? Mu'an'an sama Mu'annan ya. Hadisnya kalau An'an masuk kategori dhaif sebetulnya ya. Tapi kalau diperiksa ini nyambung orangnya. Maka dia bisa diterima. Taib. Sudah dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Sahabat. Ya kan? Taib. Sementara ada yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid. Ya. Jadi nanti ada Juraij juga di sini. Ya, dibilang wa taba'ahu Juraij wa ghairu, ada Juraij. Ya, Juraij meriwayatkan hal yang sama dengan Ibnu Uyainah. Gitu. Nah, sementara ada siapa? Hammad bin Zaid. Ada Hammad. Ya, Hammad ibn Zaid. Ya. Dia meriwayatkan dari sama. Ya. Dari Amr ibn Dinar dari Ausaj. Ya. Tapi langsung ke Nabi SAW. Ya, gitu. Di sini Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini langsung ke hari Nabi, ya. Nabi sallallahu alaihi gitu. Nah, dalam hal ini Hamad cuma sendirian, sementara Juraij wa ghairuhu dan selainnya, ya, disebutnya ghairuhu dan yang lainnya, riwayatnya ke semuanya dari Ibnu Abbas, sehingga riwayatnya Ibnu Uyainah disebut dengan, atau ini dulu, hadisnya Hamad disebut dengan syadz. Ya, syadz. Nah, gitu. Tadi kita bahas masalah apa? Judul pertamanya apa? Judul besarnya? Syadz dan mahfuz. Nah, gitu. Nah, mahfuz itu adalah yang ini disebutnya mahfuz. Yang banyak. Gitu. Ya, jadi ini disebutnya syadz, ini disebutnya mahfuz. Gitu. Mahfuz pakai dot. Yang ini. Ya. Yang Ibnu Uyainah dan Juraij dan yang lainnya. Gitu. Ya. Jadi cuman Hammad bin Zaid sendiri yang meriwayatkan langsung ke Nabi, yang lainnya lewat Ibnu Abbas. Jadi putus di sini nih. Putus, ya. Orang-orang ini orang-orang makbul semua. Orang-orang makbul, orang-orang yang adil, orang-orang yang hafalannya masih bisa diterima gitu. Ya. Nanti kalau hafal ada 1-2 yang enggak masuk ke makbul, turun ke bawah, maka hadisnya
Ya, apa namanya? Iya, apa namanya? Iya, doif. Nama hadisnya apa? Iya, kalau ada orang yang doif, ini kan sekarang orangnya makbul semua. Mungkar. Hah? Hadisnya mungkar kalau orangnya doif. Ya. Seandainya, ini contoh seandainya. Ini kan sekarang contoh yang sah sama mahfud. Tapi kalau kita katakan kalau seandainya ada dalam rawi di sini yang lemah, maka hadisnya mungkar. Ya. Itu kenapa putusnya di Ibnu Abbas? Ini. Yang atas. Yang ini. Yang ini yang putus di sini yang putus. Kenapa putus? Ya, makanya disebut sahih hadisnya, menyendiri. Beda sama yang lain. Yang lain sampai Ibnu Abbas, ini sendirian enggak gitu. Ada apa di sini? Makanya disebutnya sahih. Sahih itu masuk adalah kategori yang lemah. Yang lemah. Gitu. Ini dalam masalah sanad. Nah, bagaimana kalau matan? Sekarang kita ambil contohnya. Syad maksudnya doif, karena dia menyelisih yang lebih banyak. Ya. Yang lebih kuat dari dia atau yang lebih banyak. Tadi kan gitu definisinya. Ya. Taib. Kemudian walidha qala Abu Hatim, karenanya Abu Hatim mengatakan al-mahfudzu haditsu Ibnu Uyainah. Nah, Abu Hatim ya, ulama hadis mengatakan al-mahfud yang mahfud artinya terjaga. Mahfud secara bahasa artinya terjaga. Nanti disebutkan juga di bawahnya. Secara bahasa ya, artinya terjaga dari kata hafidho, mahfud. Dia bentuknya isim maf'ul juga mahfud. Fa Hammad bin Zaid min ahli al-adalah wa dhabt. Nah, si Hammad bin Zaid itu min ahli al-adalah, orangnya adil. Wa dhabt, dan juga hafal gitu. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, faqad rajjaha Abu Hatim menguatkan riwayah manhum aktsaru adadan, riwayat yang lebih banyak jumlahnya. Jadi Abu Hatim merojihkan hadis yang atas. Itu lucu ya. Ini hadis bunyinya sama. Tapi hadis ini lemah. Kok lucu? Ya, ini disebut hadis. Imam Juraid hadis juga. Jadi hadis itu apa? Ya, ketika ada sanad, ada matan. Ada sanad, ada matan. Itu namanya hadis. Ya, ini disebut satu hadis, disebut satu hadis. Gitu. Sebenarnya tetap tadi ada hadis sama isinya, tapi isinya sama, tapi dihukuminya yang lewat hadis yang punya Ahmad dihukumi lemah. padahal sama isinya. Sama. Ya, jadi hadisnya Ahmad sal nggak diterima. Itu luar biasanya. Begitu ininya tuh. Apa namanya? Bagaimana penjagaan hadis itu? Jadi nggak antum kira mentang-mentang ini diterima, enggak. Gitu. Jadi berita sampai begitu. Saya sama Az-Zubairi misalkan sama Mafruqi, gitu ya. Ini misal contoh misalkan ya, Mafruqi dikenal lebih kuat hafalannya atau sebaliknya Zubair lebih kuat hafalannya. Ya, atau kedua-duanya memang bisa diterima hafalannya, gitu ya. Nah, kebetulan berita yang dibawa sama Az-Zubair sama Mafruqi sumbernya sama. Ya. Cuman kalau dalam istilah sanad ya, beritanya sama gitu. Tapi lewat orang yang berbeda. Yang satu dari Abu Mazin, yang satu dari Ustaz Wa'il misalkan. Ya. Isinya sama. Nah, kemudian yang lain gitu ya. Akhendri, kemudian ingetin nanti mana? Al-Muhyiddin gitu ya. Ternyata membenarkan beritanya dari Abu Mazin, bukan dari Ustaz Wa'il. Jadi 3 orang membenarkan berita yang sama dengan Zubair, beritanya sama. Cuman Mafruqi beda. Maka
beritanya saya terima, yang saya terima beritanya berita Zubair, bukan berita Ahmad Fuqi. Berita Ahmad Fuqi enggak saya terima. Padahal isinya sama. Sampai begitu penjagaan hadis itu. Ya, jadi riwayat yang kamu saya enggak terima. Saya terima dari gitu. Jadi orangnya sama, ulamanya sama gitu. Artinya yang dibicarakan sama alim tersebut, sama dai tersebut sama gitu. Tapi saya enggak terima dari dai yang fulan, saya terima dari dai yang sana. Dai sana lebih sikon daripada saya yang walaupun isinya sama. Iya, ini dalam masalah hadis ya, dalam masalah hadis. Kalau sekarang dai-dai sudah tentang sekarang tinggal diuji saja. Apakah pembicaraannya ada hadisnya apa enggak gitu saja. Ya, ada rujukannya apa enggak? Gitu. Kalau pembicaraannya ada rujukannya, iya, rujukannya dilihat lagi, rujukannya kemana? Ke hadis yang sahih, yang bisa diterima, yang maqbul, atau hadis yang rujukannya kepada kitab-kitab yang dikenal oleh para ulama sebagai kitab yang terpercaya isinya, atau kitab-kitab yang isinya dalamnya ada Israiliyat, ada mimpi-mimpi, ada ya nggak tahu dari mana asal usulnya. Kalau saya belum jelas, Bukan terputus, tersambung. Jadi hadisnya sampai Ibnu Abbas, dari Ausaj dan Ibnu Abbas kemudian Nabi. Iya, jadi ini Ibnu Uyainah, riwayat ini Juraij dan yang lainnya. Jadi lebih dari 2 orang. Riwayatnya, sanadnya dari sama-sama dari Ibnu Dinar sama nih. Ya kan? Sama, dari Ibnu Dinar sama, ya kan? Kemudian dari sama juga. Ya kan? Nah, tapi di sini enggak ada, berhenti sudah. Enggak ada Ibnu Abbasnya. Sementara di sini ada Ibnu Abbasnya. Nah gitu. Jadi hadis ini enggak ada Ibnu Abbasnya, hadisnya ada Ibnu Abbasnya. Hadis ini tidak diterima. Kenapa? Karena enggak ada Ibnu Abbas. Kenapa enggak diterima? Karena orang-orang yang lebih banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Gitu. Ya gitu. Jadi saya menerima hadis ini bukan yang riwayat Ahmad. Hadisnya apa, punya hadisnya? Disebut enggak? Itu disebutkan itu. Bahwasanya harus ada seorang apa namanya? Iya, bahwasanya ada orang seorang laki-laki meninggal tidak meninggalkan warisan kecuali budak. Iya, bunyi hadisnya sama, di atas di bawah sama. Gitu. Tapi yang ini hadisnya lewat Hamad bin Zaid. Iya, Hamad bin Zaid ini bukan orang yang lemah. Dia orang yang bisa dipercaya juga, orang adil, orang bisa dipercaya, cuman dia menyelisihi yang lebih banyak. Ya, dari sisi itunya. Berarti dia satu kelas ya. Satu kelas, sebetulnya satu kelas. Iya, ini satu level nih, ini selevel. Gitu. Cuman dia berhenti di sini gitu. Jadi si Ahmad ini nggak nyampaikan sampai ke sini. Dasarnya tembus. Wallahu a'lam. Gimana? Mursal. Waisid saya belum periksa, nanti saya periksa coba masuknya ke. Iya. Kalau yang ini, kalau Waisid hadis sahabat kan bisa juga. Nanti dicek ya, nanti dicek. PR saya nanti saya periksa. Saya nggak sempat tadi ngecek. Ya. Kalau Waisid ini sahabat, ya sahabat berarti bukan mursal. Tapi kalau Waisid ini tabi'in, maka dia hadisnya mursal sahabi namanya, bukan juga. Iya. Jadi mursal sahabi itu ada sahabat lagi yang dihilangkan. Jadi mungkin ada 2 sahabat. Ya, ada 2 sahabat. Sahabat satunya lagi dihilangkan, langsung ke Rasulullah SAW. Ada sahabat kayak misalkan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Enggak ikut perang Badar. Iya. Tapi dia cerita, saya mendengar Nabi SAW, saya melihat Rasulullah SAW. Dari mana dia lihat? Dari mana dia dengar? Kan nggak hadir di perangnya. Artinya dia mungkin dapat cerita dari ayahnya, dari Umar bin Khattab. Cuman dia nggak sebutkan bapaknya. Artinya ada yang dijatuhkan. Yang namanya mursal sahabi. Ya.
Gitu. Ini juga bisa dikatakan mursal karena dia putus dekat Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW putus kan? Gitu. Baik. Cukup? Gimana? Sudah menarik? Sudah mulai kebayang ininya? Sudah mulai terpetakan? Ya, kalau sudah terpetakan memang sudah kebayang ininya. Jadi mustalah itu sebetulnya yang ini yang dipelajari. Cuman dua yang dipelajari, mengenai sanad, mengenai matan. Bicarakan tentang sanad, tentang matan. Jadi bagaimana Islam, penjagaan Islam itu, ya sampai seperti itu. Dan nggak ada pada agama yang lain. Gitu. Iya, menjamin. Jadi nggak sembarangan. Jadi apa namanya? Sanad minad din. Sanad ini dari agama, bagian dari agama. Gitu. Ya, fangdur ahadakum au ahadukum min aina ya'khudhu dinahu. Maka di antara kalian hendaklah melihat dari mana dia ngambil agamanya. Jadi enggak sembarangan. Pokoknya baik ini agama enggak begitu, ya. Bagaimana kalau yang itu mengenai syad di sana ini seperti hadis Wail Ibnu Hujr itu yang mengatakan maksudnya dia zaidah dari apa namanya? Kalau menggerakkan jari jadi riwayatnya dari Zaidah. Itu yang di sebagian para ulama menyebutnya hadis penggerakan jari itu riwayatkan oleh Zaidah. Makanya mereka pakai istilah zadahu zaidah ziyadatan. Jadi menggerak-gerakkan jari itu diriwayatkan oleh Zaidah. Cuman setelah saya teliti sendiri, ternyata ada. Jadi Zaidah ini dia ketika meriwayatkan dari seseorang, ya, maka riwayatnya nggak diterima. Jadi ada dua riwayat ternyata. Saya dapatkan riwayatnya Syekh Albani berkenaan dengan menggerakkan jari bukan dari rawi yang tidak bisa diterima. Jadi saya nggak tahu Syekh Albani dapat dari mana riwayatnya. Ya, tapi riwayat yang dinukilkan oleh Imam Syekh Albani ada rawi yang jadi Zaidah ini nggak selalu ditolak dia. Jadi kalau si fulan ini, kalau dia meriwayatkan dari si fulan A, maka dia tidak diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan dari si fulan B, diterima. Paham tuh? Ya. Jadi kalau dia bilang saya meriwayatkan dari A, nggak diterima sudah hadisnya. Ya. Nah, tapi kalau dia meriwayatkan dari si B, diterima. Nah, yang tadi yang dikatakan oleh zadahu zaidah ziyadatan, memang dia kalau dilihat rawi-rawinya, rawi-rawi yang nggak boleh si Zaidah ini dia mengambil dari rawi yang ulama mengatakan kalau dia ngambil dari sebulan itu nggak sah. Ya. Tapi saya dapati sendiri saya periksa hadisnya yang dinukilkan oleh Imam Syekh Albani. Ketika saya dapat keterangan bahwa itu idhofah tambahan dari Zaidah, artinya zadahu zaidah ziyadatan, tambahan dari yuharrik itu tambahan. Gitu. Tambahan. Maka ternyata ada riwayat yang bisa diterima secara sanad sambung, gitu, ya. itu berkaitan dengan pertanyaan di grup itu gimana? Yang mana? Yang apa? Ahmar itu, Amin. Gimana itu, Sulaiman? Iya. Saya cari di Mausu'ah, buku-buku kitab-kitab merujukan induk nggak saya dapatkan. Soalnya di sini itu ya dari Nabi gitu. Saya nggak dapatkan, makanya saya sempat tanya kan dari mana kamu. Seandainya dia bilang satu kitab aja misalkan bisa dirujuk kan, dilihat gitu. Kemudian mungkin disebutkan rawi-rawinya misalkan seperti kitab-kitab hadis sebut rawinya, kita bisa periksa rawi-rawinya diperiksa. Tapi dia sendiri juga nggak tahu kan. Saya sendiri udah coba sudah coba pakai teknologi yang tercanggih. Iya.
Jadi ada mausu'ah itu satu program yang di situ kitabnya sampai ribuan. Kitabnya ribuan. Dari kitab hadis, kitab tafsir, kitab sejarah gitu ya. Kitab fikih ribuan kitab di situ. Kayak Majmu' Syamilah ya, Maktabah Syamilah. Iya, program. Sekarang sudah canggih kan? Wah, dulu kalau teknologi ini ada di zaman dulu, Masya Allah. Tapi ternyata keberkahan lebih di mereka. Kita bisa searching gitu ya, bisa cari search ininya, kata ininya, tetap aja kesusahan kan? Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Gitu. Mungkin Ustaz Nasir tahu ininya, sumbernya. Tentang apa? Rihul Ahmar apa? Ke Israiliyat, kisahnya Nabi Sulaiman dan seterusnya. Jadi yang tadi yang saya tanyakan itu siapa Ustaz? Zaidah ya? Zaidah. Itu bagaimana bukan syad kan? Kalau riwayat yang satunya betul. Jadi ada dua riwayat ya. Ada dua riwayat. Riwayat yang satunya memang dia Zaid betul-betul tambahan dari Zaid, artinya sementara hadis yang satunya lagi yang nanti bisa dapat di sifat salat Nabi itu, saya lihat beliau sebutkan rawi-rawinya itu dia bisa diterima. Dia Zaidah meriwayatkan dari orang yang memang dia kata ulama meriwayatkan dari saya lupa nama orangnya. Karena udah lama sekali itu dulu. Sebelum saya nikah malah saya beritanya itu. Lama udah. Karena dulu sempat ramai juga kan masalah gerakan jari itu. Itu dia dari orang yang bisa diterima ininya. Gitu. Jadi antum bisa bersandar dengan itu. Bisa bersandar menggerakkan jarinya dengan itu. Ya. Dan bentuk gerakan jarinya ternyata ada cerita dari Syekh Huwaini, Abu Ishaq Huwaini muridnya saya Albani. Dulu gitu ya. Saya dulu menggerakkan jari itu dengan diturunkan dinaikkan gitu. Kata saya kemudian ketika dia belajar ke sana ke Maroko ke Yordan ya, markasnya di Yordan. Saya Albani lihat dia sholat sebelahnya. Kemudian ditanya, dari mana kamu menurunkan dan menaikkan, menggerakkan seperti itu? Gini, dia gini. Ini ceritanya saya Abu Ishaq ini. Ya, itu yang saya pahami saya. Ya, kata beliau itu bukan menggerakkan. Itu namanya khafat wa rafa' namanya, menaikkan dan menurunkan. Gitu. Jadi menggerakkan itu dia dalam keadaan tetap tidak menurunkan, hanya bergerak aja gitu. Ya. Wallahu a'lam. Nanti boleh menggerakkan, boleh tidak menggerakkan. Karena yang menggerakkan ada riwayat, yang tidak menggerakkan juga ada riwayatnya. Mutar, ya. Yang apa? Yang salah yang nggak nuding. Iya, yang salah yang nggak nuding dan nggak sholat. Iya, mengenai gerakan, wallahu alam dari mana? Islam dia punya riwayat mungkin, ya. Gerakan itu berarti kayak ini, bro. Enggak ada riwayatnya. Itu yang kita bicarakan barusan. Jangan sampai nggak sholat. Ada yang mengingkari karena mengganggu rasanya. Iya. Ya, ada sebagian teman cerita dipegang sama sebelahnya. Ya orang awam di kita kan, di kampung-kampung orang tua kan, ini orang sholat atau mainan ini. Kalau dia mau ngidupin sunnah, menurut dia kan ngidupin sunnah gitu. Kalau memang iya kan sunnah. Iya. Biasa gitu. Kadang-kadang reaksinya itu orang-orang awam reaksinya. Taim. Iya. Cukup lah ya. Kita tinggal 15 menit lagi nih. Atau setengah jam lagi, dipasih jam 10. Karena mulainya telat tadi. Ya, jadi begitu. Apa tadi katanya? Mana tadi? Di saat ya.
Walihada qala Abu Hatim al-mahfuz hadisu Ibnu Uyainah. Fa Hammad Ibnu Zaid min ahli al-adalah wa dhabt, ya. Jadi Hammad dan Ibnu Zaid, Ahmad bin Zaid ini min ahli adalah, orang yang adil, orang yang dhabt nih, orang yang diterima. Ma'adzalika, ya, meskipun demikian faqad rajjaha, sebut Abu Hatim merajihkan, menguatkan, ya, riwayat manhum aktsaru adadan, mereka yang lebih banyak jumlahnya, yaitu di atas Ibnu Uyainah, Jurayj dan seterusnya. Tapi misal sudud fil matan. Nah, sekarang contoh sad di matan, di teks hadisnya. Kalau tadi di riwayatnya, sekarang teks hadisnya. Marwahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ashabus Sunan, ya, yang meninggal tahun berapa? 275. Setelah siapa? Ibnu Majah, ya, setelah Ibnu Majah. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi 279. Min hadis Abdul Wahid, dari hadisnya Abdul Wahid bin Ziyad dari Amash, dari Abi Saleh, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu'. Ya, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ya, beliau wafat tahun tidak jauh dari Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin dulu Aisyah. Aisyah itu Ummul Mukminin di 17 tahun setelah wafatnya 17 tahun setelah wafatnya Ali radhiyallahu an. Ali meninggal tahun 40. Berarti berapa? 57. Sahabat. Berarti kemudian 2 tahun setelahnya baru meninggal Abu Hurairah, setelah meninggal Ummul Mukminin Aisyah. Berarti 59. Ya, 59. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, 5.000-an hadisnya. Yang dijulukin Abu Hurairah bapaknya putih. Sahabat kecil atau sahabat pertengahan. Ya, karena beliau masuk Islam setelah Khaybar. Ya, setelah Khaybar. Jadi bukan dari awal-awal masuk Islamnya. Khaybar kejadiannya memang di belakang dia. Ya, tapi kelebihannya Abu Hurairah ini cerdas. Ya, dia termasuk min ahfadis sahabah, dia termasuk salah seorang sahabat yang paling kuat hafalannya. Kemudian dia yang mulazamah dengan Nabi. Mulazamah itu apa? Kemana-mana ikut. Ya, kalau Abu Bakar kan enggak, Umar kan enggak, Utsman juga enggak. Dia kemana-mana ikut Nabi. Ya, sampai kelaparan. Dan dia termasuk min ashabus suffah. Suffah itu yang pesantren di Masjid Nabawi itu, tempat orang miskin itu. Abu Hurairah termasuk salah satunya. Ya. Jadi saking dipercayanya Abu Hurairah, Umar tanya ke Abu Hurairah tentang hadis. Ya, kalau Abu Hurairah itu palsu, bikin suka bohong gitu, enggak mungkin Umar tanya kepada Abu Hurairah. Utsman tanya ke Abu Hurairah. Ali tanya ke Abu Hurairah, bayangin. Sahabat-sahabat besar tanya ke Abu Hurairah. Iya, karena beliau orang siqah, kemudian doakan Nabi SAW, kemudian dia kemana-mana dengan Nabi SAW setelah masuk Islamnya. Gitu. Jadi setelah masuk Islam, kemana-mana dengan dia melazimi Nabi SAW. Ya, melazimi itu artinya ngikutin terus. Derek apa kalau pesantren sama kiai itu apanya? Ngintil lah. Dia. Ya. Umurnya sudah 30-an sekian, 38 apa berapa gitu masuk Islamnya. Nah, Ibnu Abbas sama. Ibnu Abbas masuk yang kecil, sahabat kecil. Sepupu. Jadi dia mencari hadis setelah Rasulullah meninggal. Gitu. Jadi kenapa Ibnu Abbas jadi ulama besar? Karena dia ngumpulin hadis.
Jadi setelah Rasulullah meninggal, kalau Abu Hurairah kan hadis dia yang meriwayatkan tentang Nabi, langsung dia gitu. Kalau Abu Hurairah dia masih duduk di Ibnu Abbas, di Mas'ud gitu ya, masih bertanya tentang Rasulullah SAW karena dia masih kecil pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah meninggal, beliau menandangi para sahabat untuk ngambil hadisnya. Menandangi itu apa? Menandangi, bertandang, menandang, apa bahasanya? Baik. Balik ke contoh hadis di matan ya. Dan orang Syiah itu serangannya. Hadis itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pendusta. Dengan apa? Tadi disebutkan berapa tahun masanya. Bagaimana dia bisa melihat yang paling banyak hadis daripada yang lain? Abu Bakar aja kalah, Umar kalah. Ya. Ya, Aisyah aja Ummul Mukminin yang tinggal sekamar dengan serumah dengan Rasulullah cuma 2000-an, 2210. Ya, Abu Hurairah 5000. Enggak ada yang selevel sama Abu Hurairah. Ya. Ya karena dia hidup terus kemana-mana, wajar lah. Dan dia cerita gitu. Abu Bakar nggak banyak cerita, Umar nggak banyak cerita, Utsman nggak banyak meriwayatkan gitu. Dan para sahabat segan juga tanya ke orang-orang besar itu. Mending tanya ke Abu Hurairah kan, Abu Hurairah kan gitu. Iya, jadi tanya langsung kan segan ke orang-orang ini. Ya, dan apalagi pada saat itu jadi khalifah, Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Utsman jadi khalifah, Ali jadi khalifah. Banyak sebab dan itu terjawab ya, tuduhan-tuduhan orang-orang Syiah yang mengecilkan sahabat itu, termasuk dalamnya Abu Hurairah. Intinya mereka ingin apa? Ingin menjatuhkan hadis. Ya. Membuat kaum muslimin Ahlussunnah ragu dengan sumbernya, sumber agamanya. Itu intinya, ya. Apa itu? Hafal. Jadi zaman itu zaman keemasan. Jadi apa yang didengar hafal. Gitu. Mujahid saja, tabi'in Mujahid, anak aninya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Abdul Mas'ud ya. Itu kalau lewat satu kampung tutup telinganya. Ditutup telinganya, kenapa? Takut kedengeran terus hafal. Kalau kita beda, kita dedetin juga nggak mau. Kalau kita dedetin juga nggak mau. Karena apa? Karena sofa kebersihan hati jiwanya itu. Kalau kita terlalu banyak dengar, terlalu banyak lihat, sehingga apa? Pikiran kita kotor. Iya, hah? Bahkan yang dilihat kemaksiatan gitu. Tadi kan bukan kemaksiatan. Mujahid nutup telinganya kan bukan kemaksiatan, cuma dia dengar apa orang ngobrol di rumahnya atau dengar di jalan apa. Bukan kemaksiatan. Kalau kita kan yang dimasukkan ke dalam benak kita ya, bukan yang mubah-mubah saja, yang haram-haram juga ketelan semua. Iya. Kalau Imam Syafi'i cuma ngelihat kaki aja. Cuma lihat kaki katanya kan dalam beberapa riwayat. Imam Syafi'i ngelihat kaki aja, kaki perempuan. Apa hilangannya? Apalannya hilang. Ya kan? Itu ada bait syair yang ma'ruf itu. Syakautu ilal waqi an su'i hifdzi. Aku melaporkan kepada Waqi. Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. An su'i hifdzi, akan jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i itu kalau datang ke toko buku gitu, buka-buka kitab, ditanya, "Kamu mau beli apa enggak?" "Enggak sih, udah hafal." Iya. Sampai Imam Malik tertarik sama Imam Syafi'i, kenapa? Hafalannya. Iya kan? Di majelisnya Imam Syafi'i, di majelis Imam Malik Imam besar, haibahnya, wibawanya besar, enggak ada yang berani sama Imam Syafi'i. Di ujung sana anak-anak kecil main-main gitu. Ini majelis hadis, majelis ilmu. Ternyata dia menulis dengan khayalannya. Gitu. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu ya gulam, kenapa main gitu?" "Saya enggak main, saya hafal apa yang kamu katakan." Dia sebutkan semua. Makanya didekatkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik karena hafalannya. Iya. Bahkan Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, "Saya mau belajar
mau menerima hadis, mau belajar hadis. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik nggak keluar. Imam Malik susah ditemui. Iya, ulama besar susah ditemui. Iya. Kemudian kata ajudannya, suruh dia ngapalin Muwatta. Muwatta kitab hadis yang dikumpulkan di Imam Syafi'i ditulis. Terus ketika disampaikan, kata Imam Malik, kamu suruh ngapalin Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Saya sudah hafal. Itu beliau mengeluhkan tentang hafalannya. Yang seperti itu tuh mengeluhkan tentang hafalannya, ngadu ke Imam Waqi. Kata Imam Waqi apa? Ya, saqautu al-Waqi an Suhaili fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam kemudian dia memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Masa Imam Syafi'i maksiat? Ya, kata sebagian riwayat enggak sengaja ketika pulang kemudian hujan ada perempuan yang naikin kakinya, menyingkap ininya, kemudian kelihatan betisnya. Cuman gara-gara itu kemudian hafalannya hilang. Nah, antum bukan cuma betis yang kelihatan. Makanya jangan heran kalau ngapalin dedet juga enggak masuk itu zaman kita sekarang, kita terpapar-papar dengan hal-hal yang semuanya kemaksiatan kan? Iya. Iya. Bagus kalau mudah hafal, ini susah hafal, niat gampang. Iya. Sudah sikoh dulu lagi. Kalau mazhab Ja'far Shadiq itu turun lagi. Beliau dijadikan imam Syiah. Beliau Ahlus Sunnah, imam kita juga. Artinya apa? Ulama kita juga. Ulama kita juga. Bukan diaku-aku oleh Syiah. Jadi Syiah itu punya runut karena dia Ahlul Bait. Jadi punya imam 12. Mereka punya keyakinan begitu, ada imam yang 12. Gitu. Dari mulai Ali, kemudian anaknya Husain, kemudian turun lagi ke Ali bin Husain, ya. Ya, Zainal Abidin dan seterusnya sampai ke ya Ja'far juga termasuk dalamnya. Terus sampai nanti ke imam yang hilang di Sardab. Ya, imam 12-nya kan hilang. Sembunyi. Ya. Jadi Imam Ja'far Shadiq dia termasuk ulama yang jadi rujukan. Nah, jadi riwayat-riwayatnya sikoh karena dia riwayat Ahlul Bait. Yang banyak dhaifnya itu adalah orang-orang setelahnya meriwayatkan dari Ja'far. Jadi Syiah kalau meriwayatkan dari Ja'far itu kebanyakannya palsu. Iya. Ia pengen menisbatkan ke ininya aja, padahal palsu. Gitu. Baik. Jadi Ja'far Shadiqnya bukan sesat, ya, bukan sesat. Ya semua imam-imam keluarganya Ahlul Bait bukan sesat. Baik. Dan itu kan jadikan rukun kalau Syiah kan. Jadi harus iman kepada 12 imam itu. Kalau enggak kafir, kita kafir. Kita sebut nawasib. Baik. Kita belum selesai di contoh matan ini. Idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji an yaminihi. Bunyi matannya, bunyi hadisnya, jika salah seorang di antara kalian sholat fajar, sholat subuh, falyattaji an yaminihi, maka dia hendaklah tidur nyamping kanannya. Qala Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, khalafa Abdul Wahid al-adad al-katsira fi hada. Ya, di situ ada Abdul Wahid. Antum lihat di baris pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Abdul Wahid. Jadi dimulai dari Abdul Wahid periwayatan hadis ini. Ya, jadi Abu Dawud disebut mukhrij, yang mengeluarkan hadis. Imam Tirmidzi disebut mukhrij, yang mengeluarkan hadis. Jadi yang mengeluarkan hadis disebut mukhrij. Disebut mukhrij. Perawinya mulai dari mana? Dari setelah si mukhrijnya. Ya, siapa itu? Abdul Wahid. Abdul Wahid di sini katakan Imam Baihaqi khalafa Abdul Wahid menyelisihi adadal katsir, jumlah yang banyak dari periwayat yang lain fi hadza. Fa innan nas, sesungguhnya manusia, innama rawau, innan nas, sampai Imam Baihaqi bilang nas, sesungguhnya orang-orang gitu. Orang-orang meriwayatkan apa? Min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qaulihi. Ya. Adalah dari perbuatan Nabi, bukan dari perkataannya. Ya. Jadi hadis jika sholat
salah seorang di antara kalian salat subuh, maka hendaknya dia maka hendaknya dia tidur miring ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, Abdul Wahid ini meriwayatkan seolah-olah itu perkataan Nabi. Nah, padahal itu bukan perkataan Nabi, ya, tapi perbuatan Nabi. Karena kenapa? Apa bedanya? Kan sama-sama dilakukan Nabi, beda. Ya. Antara perkataan dengan perbuatan. Kenapa? Kalau perkataan, ya itu berarti hampir semuanya. Jadi kalau di tingkat gitu ya, bikin diurut ya hadis itu, mana yang perlu dikerjakan yang dahulu? Ini kan perkataan dulu, baru perbuatan. Kenapa? Karena perkataan berarti sudah resmi anjuran. Iya, anjuran. Tapi kalau perbuatan belum tentu dianjurkan umatnya untuk mengerjakan. Karena bisa apa? Khususiyah apa? Kekhususan Nabi aja. Gitu, ya. Makanya dibedakan sama ulama. Jadi itu hadis qauli atau hadis fi'li, gitu ya. Apalagi di bawahnya takriri. Takriri apa? Gimana? Qauli atau qauli perkataan, qala perkataan. Jadi fi'li kemudian apa? Qauli, fi'li, kemudian di bawahnya takriri. Takriri itu penetapan Nabi. Itu yang rame-rame Bilal katanya setiap setelah wudu kemudian salat, kemudian Rasulullah mendapati berita mendapati terompahnya Bilal di surga, ya. Dari mana kamu Bilal bisa sampai derajat seperti ini, ya kan? Ya Rasulullah, saya sholat, ya tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Nah ini takrir, ya. Dan sholatnya bukan 2 rakaat. Masya Allahu, gitu ya. Saya sholat sebanyak yang Allah takdirkan buat saya. Jadi sholat terus gitu. Gak cuma 2 rakaat. Kita kan tahunya sholat sunnah 2 rakaat wudu. Ya kan? Hadisnya itu, ya kata Bilal, ya. Setelah saya wudu tidaklah saya hadas kecuali kemudian saya memperbaiki wudu saya, kemudian saya sholat masya Allahu, ya. Maka taballahu li, begitu maknanya, ya. Saya sholat sebanyak apa yang Allah tentukan catatkan buat saya. Artinya dia sholat terus 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, lagi 2 rakaat. Itu yang bikin dia terompahnya duluan di surga. Nah ini takriri. Nah ini levelnya ke paling bawah. Dan ini masuknya hadis, jangan dibilang bukan hadis. Ini masuknya hadis. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang berbuat bid'ah kemudian berhujah dengan hadis takriri, ya nggak bisa lah. Iya. Mereka berhujah dengan apa? Oh itu kan ada sahabat-sahabat yang ngerjakan, Rasulullah nggak ngerjakan, tapi boleh kan? Iya kan? Mereka bilang gitu. Iya kan? Kita jawab ke mereka. Bagaimana jawabnya? Jawabannya adalah mereka kerjakan di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi, dan ada yang Nabi yang mengiyakan atau mentidakkan atau membiarkan gitu. Nah, kalau sekarang siapa yang mau mengiyakan, mentidakkan, membiarkan? Tentu beda gitu. Yang tidur miring itu gimana? Iya, itu sunnah. Jadi itu habis salat sunnah fajar, ya, rebahan dulu sampai kemudian azan. Boleh. Azan habis salat. Terus pada rebahan. Sunnah. Sunnah. Jadi kelompok saya nggak katakan kelompok tertentu sesat ya. Jadi kelompok yang menyimpang, kelompok menyimpang bukan berarti mereka menyimpang keseluruhan, tapi di dalamnya ada sebagian yang benar. Nah, kemudian mereka ini menjadikan sebagian yang benar itu sebagai klaim kebenaran kelompok mereka. Jadi antum juga jangan terjebak. Kan ada benarnya, iya. Justru dia berpatokan dengan kebenaran, padahal yang menyimpangnya itu jauh lebih banyak. Gitu. Ya, apalagi masalah akidah terutama. Iya kan? Sampai fana
Iya, yang huha dan segala macam itu. Loncat-loncat dan seterusnya. Iya, apalagi thariqah ya. Baik. Kita enggak nyalakan thariqah ya. Tapi kita katakan bahwasanya di sana ada thariqah yang menyimpang dari thariqahnya Nabi. Itu aja. Ya, ada thariqah yang betulan. Ya, tapi di mana kita nemukan thariqah yang betulan itu? Susah. Susahnya minta ampun zaman sekarang ini. Jadi betul ya, beragama ini harus lewat thariq, lewat jalan. Gitu. Jalannya siapa? Jalannya Nabi. Ya. Yang menggampangkan gimana? Ya hadis aja sudah, pegangan hadis. Bagaimana caranya? Pegangan ulama yang menjelaskan hadis sudah. Dengan pemahaman siapa? Pemahaman orang-orang yang generasi terbaik, udah selamat. Gitu aja, sederhana. Daripada antum ikut thariqah yang enggak jelas, kayak gelap gitu. Ini kemana arahnya ini? Ya, jadi kita diajak katanya mau menuju Allah, tapi remang-remang gitu. Ya, kita mau tanya nggak boleh, ini nggak boleh, apa nggak boleh, ya kan? Remang-remang sudah, tinggalkan aja begitu. Daripada antum dalam keadaan bingungan, mendingan jelas, cari ustadz yang menjelaskan Quran, menjelaskan hadis dengan pemahaman generasi terbaik yang kata Rasulullah SAW, kurun terbaik. Sudah, antum tenang-tenang di situ. Ya, hidupkan sunnah, jalankan sunnah yang antum tahu, gitu ya. Sudah. Daripada ngikutin jalan yang, ya betul. Untuk sampai kepada Allah itu, sifat kepada kemaarifatan itu bisa. Jadi bagaimana bisa stabil meninggalkan marah itu? Bisa meninggalkan bukan marah yang ini ya, meledaknya emosi itu. Ini kan akhlak. Rasulullah ketika datang sahabat, ya Rasulullah, husini ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Rasulullah bilang la taghdab. Kemudian la taghdab, kemudian la taghdab sampai 3 kali. Gitu kan? Ini kan akhlak, gitu kan? Nah, bagaimana bisa enggak marah gitu? Ngomongnya kan enak, jangan marah gitu, ya kan? Ngomongnya enak, gimana bisa nggak marah? Itu butuh latihan. Nah, ulama-ulama ini yang katanya jalannya sufi, thariqah dan seterusnya mau mengajarkan itu, katanya, ya dengan riyadhah. Tapi akhirnya, ya, yang benar-benar nggak apa-apa, benar. Ya, Rasulullah mengajarkan apa diantaranya? Diantaranya ta'awud, kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika marah, ya kan? Masih marah juga kalau duduk, kalau berdiri duduk, ya. Duduk masih marah juga, tiduran. Ini kan diantara cara thariqahnya. Ini kan thariqah diajarkan Rasulullah SAW. Ya, gitu. Jadi nggak perlu makan kembang biar nggak marah. Makan kembang 7 rupa gitu. Jadi kalau makan kembang ini dijamin nggak marah kalau terjadi apa-apa. Itu bukan antum yang nggak marah. Orang lain yang marah. Iya, ini bukan jalan Rasulullah, gitu ya. Nah, gimana? Pergi dari orang itu, jauhi orangnya, jangan kelihatan, ya, tinggalkan. Makanya Ali radhiyallahu an, kapan dia dapat gelar Abu Turab itu? Abu Turab. Ya, ketika meninggalkan Fatimah. Dia ada kejengkelan, ada masalah dengan Fatimah istrinya, kemudian pergi ke masjid, rebahan di sana. Artinya ditinggalkan. Jangan dipentelengin terus. Tambah marah gitu. Ya, jadi udah marah, tinggalkan. Ada teman kita marah, ada teman kita bikin emosi. Kalau kita enggak bisa ngendalikan, khawatir di antara riyadhahnya kita yang ngalah, pergi. Gitu. Ya. Nanti kalau mau sama istri tinggal gitu. Tinggalin ke masjid. Jangan tinggalin cari istri lagi. Iya. Nanti udah reda baru balik lagi. Baik. Jadi begitu ya. La min qawlihi fanfarada Abdul Wahid min baini thiqatin min baini thiqati ashabil a'mas bihadzal lafz. Ini mampu kita menjawab ini, kita selesainya semua di mustalah nih, enggak dapat. Siapa yang tanggung jawab tadi ini? Panitianya siapa? Iya, khairlah insyaallah. Selesai ya? Kita ambil yang satu lagi, 4 sama 5. Berapa sekarang? Cepat aja cepat. Mahfud, apa mahfud itu? Hadza muqabil sad. Ini muqabil lawannya sad. Al mahfud huwa, apa mahfud itu? Huwa ma rawahu al authaq
Apa yang diriwayatkan oleh al-awthaq yang lebih terpercaya, mukhalifan li riwayati thiqah. Ya. Menyelisihi yang diriwayatkan oleh yang thiqah. Iya, yang apa yang diriwayatkan oleh al-awthaq. Al-awthaq itu artinya awthaq artinya yang lebih dipercaya. Lebih terpercaya, menyelisihi periwayatan yang hanya sikoh, hanya bisa dipercaya. Yang tadi istilahnya makbul. Ya. Berarti di atas sikoh. Di atas sikoh. Bukan di atas sikoh. Di atas makbul. Oh, di atas makbul. Yang di atas kan sikoh. Ya. Kemudian di bawahnya makbul, di bawahnya dhaif. Jadi pertengahan sikoh. Iya. Di antara makbul itu, di antara makbul sama sikoh ada yang itu. Ada yang sikoh. Enggak, jadi yang di atasnya makbul sudah dianggap sikoh gitu aja. Atau makbul juga kadang-kadang dimasukkan ke sikoh. Makbul di sini juga dimasukkan ke sikoh. Makbul itu di atasnya dhaif. Enggak, tadi angka itu cuma ini saya aja ngasih ilustrasi ke antum aja angka itu. Dhaif di bawah, kemudian makbul. Kemudian di atasnya bahkan makbul sebagian dimasukkan kategori sikoh juga. Makbul sebagian ada yang sikoh. Karena cuma ringan aja kan masalahnya. Berarti ini yang mahfud ini. Yang mahfud ini adalah ungkapan untuk hadis yang kebalikannya sad, gitu aja deh. Ini sad kebalikannya, hadis yang di bawah namanya sad, yang atas namanya mahfud, udah. Jadi yang ketiga cuma satu, cuma yang lebih disebutnya mahfud. Kalau yang sad kan sad kebalikannya mahfud, dia makbul menyelisihi yang sikoh. Yang lebih baik dari dia. Yang lebih baik dari dia. Lebih baik dari dia apa? Ada dua sebabnya. Dari sisi rawinya lebih kuat atau dari sisi jumlah. Rawi atau jumlahnya. Ya. Terus kalau kalau mahfud ini yang kebalik. menyelisihi yang enggak, yang mahfud kebalikannya. Jadi hadis untuk dua hadis yang seperti ini, yang kuatnya disebut mahfud, yang lemahnya disebut sad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh yang lebih sikoh menyelisihi berlawanan menyelisihi hadis yang di bawah yang jadi sikoh sama lebih sikoh. Jadi kalau nilainya tadi berapa tadi? 6, 7, di atasnya dia yang awthaq lebih sikoh itu 8, 9 gitu. Ya, kira-kira begitu. Ilustrasi aja ya, nggak ada istilah itu dalam ilmu ini. sikoh menyelisihi yang lebih sikoh. Bukan. Iya. Ya sebetulnya bahasa ini bisa lebih disederhanakan lagi sebetulnya. Yaitu apa? Yaitu iya, hadis yang berlawanan dengan sad adalah mahfud, sudah selesai sebetulnya. Ya, gitu aja sebetulnya. Cuman dia mau pakai istilah mau menggunakan definisi yang dengan cara yang sama dengan ketika menjelaskan sad. Penjelasan sad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang sikoh menyelisih yang lebih sikoh, ya kan? Kan gitu. Atau makbul menyelisih yang lebih sikoh, yang lebih makbul, lebih sikoh, atau lebih baik dari dia. Nah, sekarang dibalik sama dia, dibalik. Yang lebih sikoh menyelisih yang makbul. Intinya masalah jumlah. Nggak mesti jumlah, dua. Satu menyelisih yang sikoh tapi banyak. Kan gitu. Nggak mesti banyak. Jadi sekarang
Az-Zubairi sama Al-Mafruqi, ya kan? Siapa di antara keduanya yang hafal hafalannya agak yang ringan hafalannya? Riwayatnya cuma ada satu dari Az-Zubairi, satu dari Al-Mafruqi. Tapi kebetulan Az-Zubairi, ya, atau salah satu di antaranya misalkan ya, hafalannya lebih kurang, ringan, gitu ya. Maka nggak harus banyak gitu, nggak harus banyak. Ini disebutnya Sa'd, disebutnya mahfud, gitu. Jadi ada dua kategori penyelisihannya, penyimpangannya, apa namanya, penyelisihannya dari sisi orangnya lebih sikoh atau dari sisi jumlahnya lebih banyak, gitu. Paham ya? Berarti yang di sini yang disebut apa yang dipercaya itu yang sikohnya. Iya, bisa jumlahnya, bisa orangnya. Menyelisih riwayat yang lebih sikoh. Yang sikoh saja. Yang sikoh saja. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada superlatif apa itu? Ada 3 kan? Perbandingannya itu ada superlatif. Di atas superlatif apa? Di bawahnya superlatif apa? Kan ada 3 itu. Kan ada apa namanya? Berdasarnya lebih paling. Lebih sama paling itu. Jadi yang biasa sikoh. Terus yang lebihnya ausak itu yang di atasnya. Di atasnya lebih sikoh. Lebih sikoh atau paling sikoh. Gitu. Jadi ausak. Iya, dia dari isim tafdil sebetulnya, ya. Af'al afdal. Baik. Kemudian yang keempat mahfud sudah ya tadi ya. Wa mithalu, contohnya huwa mithalan al-madhkuran fi naw'is sad, adalah 2 contoh yang sudah disebutkan dalam hadis sad, lakin min tariqil awthaq, tapi dari jalan yang lebih bisa dipercaya, lebih awthaq. Hukum sad wa mahfud, apa hukumnya? Minal ma'lum anna sad hadisun mardud. Sudah dimaklumi, termasuk yang dimaklumi bahwa sad hadisnya mardud. Apa mardud? Tertolak. Amal mahfud, adapun mahfud fahuwa hadisun makbul. Ya, karena dia nyisihin yang lebih. Masya Allah ya, orang dipercaya cuman kepleset aja dikit. Ditolak dia. Ditolak. Ketat. Itu agama kita itu. Itu agama kita. Ya, makanya betul-betul kita, karena dia urusan sampai enggak ke akhirat itu. Ya kan? Antum di dunia bisa dagang spekulasi, untung rugi ulang lagi, kalau kalah, kalau rugi ulang lagi. Kalau dunia mau spekulasi apa antum? Antum kalau udah sampai di akhirat mau balik lagi? Ya. Ya kan enggak ada. Ya, permintaan untuk kembali itu kan enggak ada. Ya. Cuma bisa aja umniyah, minta, tapi kan enggak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari tadi menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman pada kita. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. شكرا يا